how to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chain. Berikan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih dan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan meningkatkan minat baca anak di masa pandemi COVID-19 bagi relawan rumah baca di Mangkualam. Yang terhormat pimpinan Yayasan Kaki dan yang terhormat kedua narasumber serta peserta yang hadir di sore hari ini. Acara akan segera kita mulai. Namun sebelumnya sebagai para beriman patutlah kita memanjatkan doa. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Kak Effendi. Kita dengan hormat dipersilakan. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuka kegiatan workshop kita pada sore hari ini, kita minta tuntunan dari Tuhan Yesus dan izinkanlah saya untuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama saya, Kristen Protestan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur di sore hari ini karena perkenanan-Mu kepada kami semua, sehingga para penggerak-penggerak literasi rumah baca bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan workshop sore hari ini. Tetapi Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu, biarlah penyertaan-Mu memberkati kami semua, setiap kami yang sudah hadir di tempat ini, memberkati para kegiatan di sore hari ini, dan kami serahkan acara kami di sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kegiatan workshop di sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yang Esa. Haleluya, amin. Saya mewakili pimpinan Yayasan Kaki. Kebetulan pimpinan kami adalah Bapak Erwan yang kebetulan sekarang bertugas untuk mengambil gambar, maka saya berdiri sebagai spesialis education di Yayasan Kaki pada saat ini. Teman-teman, atas nama Yayasan Kaki dan UNICEF kami mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan kita di sore hari ini, yang mana kegiatan ini dilatar belakangi oleh perhatian kami pada minat baca anak-anak. Ya, namun sebelumnya saya menjelaskan dulu, Yayasan Kaki ini adalah Kaki itu adalah komunitas aktif kemanusiaan yang kantor pusatnya ada di Jakarta, bergerak sejak tahun 1997, bergeraknya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan isu-isu kesehatan lainnya. Pada saat ini Yayasan Kaki ada di Provinsi Papua Barat sebagai mitra dari UNICEF dan menjalankan segala program-program dari UNICEF. Jadi Yayasan Kaki adalah mitra dari UNICEF. Baik, teman-teman, melihat minat baca anak yang minim, apalagi sekarang berada dalam masa pandemi, maka kegiatan ini diadakan, yang mana tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh minat bacanya. Nah, teman-teman yang hadir di sini adalah penggiat literasi yang bergerak melalui rumah baca, dan kami harapkan dengan kegiatan ini dapat membekali teman-teman teristimewa dengan materi yang akan nanti disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Farida Sinurat, yang adalah penggiat Read Allah di mana Fari. Semoga ilmunya dapat terkenang dan dapat melakukan praktik baik bersama adik-adik di rumah baca. Itulah tujuan dari kegiatan kita di sore hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili Yayasan Kaki. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya, itu mengenal teknik Redwood yang akan berbagi praktik baik di rumah baca selama masa pandemi COVID-19. Kita bisa maju-maju ke depan saja. Ya.
Sebelum Kak Farida, mungkin saya hanya men-sharingkan beberapa pengalaman saya. Saya tidak menjadi apa yang ada di Manokwari. Saya founder dari Ruang Berbagi, sebuah komunitas literasi yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi anak. Mungkin sekedar informasi mengenai biodata saya, mungkin buat kakak-kakak di sini yang mungkin baru bertemu langsung dengan saya, tapi sebagian besar sudah saling berkenalan. Ya. Teman-teman pasti sering mendengar tentang kata volunteer ya. Ya. Dan lazimnya kita semua yang melakukan kegiatan-kegiatan di rumah baca, yang menyediakan waktunya untuk berkegiatan bersama anak-anak, seringkali kita disebut dengan volunteer. Nah, pasti kita semua sudah ada pemikiran masing-masing ketika terbesit kata volunteer. Bolehkah saya meminta jawaban dari teman-teman ketika mendengarkan kata volunteer, apa yang ada di pikiran teman-teman tentang kata volunteer ini? Mungkin beberapa teman bisa mengungkapkan pendapatnya. Kak Firdi mungkin. Kalau menurut saya, waktu saya menggeluti dunia volunteer, saya anggap volunteer ini kayak eksklusif ya. Waktu pertama kali di Manokwari itu tahun 2015. Tapi puji Tuhan, waktu saya berangkat ke Amerika, saya baru tahu kalau di Amerika itu ternyata volunteer itu bukan hal eksklusif, tapi hal yang sudah jadi habit, gaya hidup. Nah, jadi saya merasa bahwa saya ingin di Manokwari ini, volunteer ini bukan hal eksklusif, bukan hal karena kita kengangguran, karena kita nggak punya waktu lebih. Jadi waktu saya di Amerika, volunteer itu bisa dijadikan sebagai hitungan pengalaman kerja. Jadi waktu saya di sana, untuk anak-anak SMA atau anak-anak mahasiswa yang mau melamar kerja, jam volunteer itu bisa dihitung. Jadi mungkin kalau di Indonesia belum ya, tapi kalau di sana, jadi makanya sekarang saya lagi menggiatkan teman-teman saya, ayo bervolunteer. Bukan karena kamu punya uang banyak, bukan, tapi karena kamu ingin berbagi. Jadi soul dari volunteer adalah ayo kita berbagi dengan yang kita punya, bukan karena kita berbagi kita punya uang, tapi kita apa yang kita bisa bagi. Itu sih Kak. Pengertian volunteer itu berasal dari bahasa Belanda yang mengartikan sukarela, membantu sebuah organisasi. Saya mengenal volunteer itu pada tahun 1996 karena saya bekerjasama dengan mereka dari Belanda untuk ekonomi masyarakat, berbasis masyarakat di daerah-daerah terpencil. Saya founder dari satu homestay yang kerjasama dengan mereka dari Belanda untuk membantu komunitas Katolik di Snowy, membantu ekonomi masyarakat, mengembangkan sumber daya alam di bidang pertanian, di bidang pariwisata, dan di bidang-bidang lainnya yang dimiliki oleh daerah-daerah di Papua. Jadi pengertian volunteer bagi saya itu dia berasal dari bahasa Belanda yang artinya pekerja sukarela yang membantu setiap organisasi untuk menolong orang lain. Itu pengetahuan saya tentang kata volunteer. Di Indonesia ada definisi relawan. Nah, dalam yang paling dekat dalam bahasa asing seperti Mama bilang tadi itu volunteer. Jadi dalam bahasa Indonesia, relawan itu dia adalah kata sifat yang tidak baku. Yang bakunya adalah sukarelawan. Jadi sukarelawan berarti seseorang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Motifnya adalah suka dan rela, seperti itu. Jadi relawan adalah individu yang melakukan kegiatan tertentu atas motif suka dan rela. Nah, padanan kata yang cocok dengan relawan ini, jika dipadankan dengan bahasa asing, yang paling mendekati ialah kata volunteer. Jadi volunteer dengan relawan ya sama saja. Baik, kegiatan apa saja yang membutuhkan relawan? Banyak kegiatan yang membutuhkan relawan-relawan. Seperti misalnya kalau terjadi bencana ya, pasti ada banyak relawan yang diminta. Kemudian relawan juga dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, kita sebagai pegiat literasi pun adalah relawan yang berada di rumah baca, seperti itu. Namun
kita orientasinya memang tidak digaji ya. Ada juga sebagian relawan yang memang digaji, tapi itu berdasarkan lembaganya. Tetapi saya yakin dan percaya teman-teman dan kita semua yang bergerak sebagai penggiat di rumah baca pasti tidak digaji tentunya ya. Karena itu kenapa teman-teman ada di sini dan kita bisa sama-sama berkumpul. Baik. Next. Saya mau tanya teman-teman, apa motivasi teman-teman untuk menjadi relawan, menjadi penggiat literasi, menjadi volunteer di rumah baca? Pasti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Namun saya mau perkenalkan nama saya dulu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal, tapi sebagian belum kenal. Nah, nama saya Edwin Pinanti, asal dari suku Manado, Talalu, itu perbatasan Filipina. Lanjut, yang menjadi motivasi saya kepada rumah baca ya, khususnya kepada anak-anak Papua, tempat di mana saya mengajar anak-anak Papua di rumah baca Rundopi di arah Pantura itu, yang menjadi motivasi itu ketika saya melihat anak-anak Papua dari suku Sok, dari suku Arpat, mereka itu 100% tidak tahu membaca, dalam tanda kutip ya buta huruf, tidak tahu abjad. Nah, ketika saya datang beribadah atau bergereja di situ atau pelayanan di situ, saya lihat anak-anak di situ main tidak pakai baju, main kayak seperti anak-anak kampung. Tapi ini di pinggiran kota Manokwari. Nah, di situ hati saya tergerak. Ketika saya diskusi sama mereka, saya tanya, baru udah sekolah di mana? Tapi jawaban mereka, teras sekolah, bahkan ada yang sudah sekolah tapi putus, ada yang sudah umur 17 tahun, 18 tahun. Tapi sayangnya yang dewasa itu tidak tahu membaca juga. Nah, di situ yang menjadi motivasi saya untuk mengajar mereka, hati saya tergerak untuk mengajar mereka, mengajar membaca gitu. Nah, disitulah jadi beban pergumulan terhadap saya untuk setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu datang ke rumah baca. Di luar itu sangat memang ini volunteer. Ada beberapa kelebihan, keuntungan kita menjadi seorang relawan atau volunteer ya. Kita akan punya banyak pengalaman karena kita berjumpa dengan banyak orang yang datang dari latar belakang dan karakter yang berbeda-beda ya. Jadi pasti saja lewat sharing atau pengalaman-pengalaman teman-teman membuat kita jadi belajar, dan itu membuat kita kayak pengalaman. Kemudian kita juga mempunyai lingkungan pertemanan yang luas. Saya merasakan itu karena selama menjadi penggiat literasi, saya bisa berkenalan dengan berbagai teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan teman-teman yang ada di Manokwari meskipun tidak bertemu, tapi lewat WA dan kecanggihan teknologi lain maupun lewat bersuara dalam kegiatan-kegiatan literasi dapat berjumpa seperti itu. Kemudian menjadi volunteer itu juga semakin mengasah rasa kepedulian kita untuk jiwa sosial dan kepemimpinan. Di rumah baca jangan salah, meskipun hanya kecil dan kita hanya memimpin adik-adik kita, tetapi itu sudah menumbuhkan jiwa kepemimpinan ya. Bagaimana mengorganisir sebuah rumah baca, membuat program-program belajar bersama adik-adik dan kegiatan-kegiatan itu secara tidak langsung telah membuat kita terlatih dan belajar menjadi seorang pemimpin. Kemudian juga jangan lupa buat adik-adik yang masih kuliah, itu penting, atau yang nanti mau melanjutkan studi mungkin keluar ya Kak Firtia, itu di CV biasanya itu jadi pertimbangan juga untuk kegiatan-kegiatan kerelawanan ini. Seperti itu. Baik, siapa saja yang bisa menjadi volunteer?
sudah pasti kita semua yang ada di sini adalah volunteer ya. Karena apa? Kita punya motivasi yang tadi datang dari hati untuk berbagi, bermanfaat, berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Tapi juga kita punya satu hal, karena keinginan, semangat, rasa kasihan, kemirisan dan segala macam tidak akan pernah terjadi sesuatu ketika kita tidak punya komitmen. Ketika kita punya komitmen, apapun tantangan, kendala yang kita hadapi dalam perjalanan menjadi seorang penggiat literasi, seorang relawan di Rumah Baca, ketika mengingat komitmen bahwa saya sudah berkomitmen untuk memberikan diri, waktu, hati saya mungkin untuk berbagi bersama adik-adik, itu akan tetap berjalan dimanapun kita berada. Teman-teman, ketika memulai perjalanan ini tidak akan berakhir karena dia seperti sungai yang akan terus mengalir menjadi sungai-sungai kecil lainnya. Jadi anggaplah ketika kita ada di sini, kita adalah hulu sungai yang besarnya. Tapi teman-teman dari tempat ini, dimanapun teman-teman berada, motivasi teman sebagai seorang relawan itu akan selalu mekar, sehingga akan mengalir sungai-sungai yang lain dan akan semakin banyak orang yang memang peduli dengan perjalanan-perjalanan kita ini. Ya, jadi siapa saja yang bisa menjadi volunteer? Tentu orang yang berkomitmen. Seperti itu teman-teman. Biasanya ada kelas inspirasi. Jadi kelas inspirasi itu kami menghadirkan beberapa profesi macam-macam seperti tentara, dokter dan lainnya. Kemudian ada satu kegiatan di mana teman-teman itu memang menggunakan atributnya. Nah, kenapa seperti itu? Kami merangsang memberi motivasi ke adik-adik terhadap visual yang mereka lihat. Ketika mereka melihat itu, pasti anak-anak kecil kan suka ketika melihat, oh ya ini tentara pakainya kayak gini, keren dan bagus ya. Nah, bagaimana caranya menjadi seperti itu? Mereka akan termotivasi dengan belajar, dengan sekolah dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa melakukan pameran hasil mewarnai dan menggambar. Dunia anak-anak kan memang dunia bermain ya, dan dunia senang-senang. Nah, hasil-hasil mewarnai dan menggambar itu jangan dibuang, boleh dipajang di Rumah Baca. Teman-teman, anak-anak akan bangga ketika melihat hasilnya ada. Itu penghargaan terhadap dirinya. Ketika kita mengakui bahwa kamu bisa ya, meskipun itu hanya coretan. Seperti itu. Kemudian ada pentas seni. Nah, adik-adik kita di Papua ini paling jago menyanyi, menari. Nah, tarian-tarian adat di Ospan atau lagu-lagu daerah itu boleh kita ajarkan. Terus sesekali kita membuat panggung untuk mereka. Tidak usah kita konser di lapangan Borasi, di Rumah Baca saja. Persilakan saja dong maju di depan bapak, mama atau kakak semuanya. Itu kebanggaan dan itu menaikkan rasa percaya diri, rasa berani mereka untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian permainan-permainan tradisional jangan sampai ditinggalkan. Jangan kalah dengan kecanggihan teknologi yang sekarang anak-anak pada gadget melulu. Jadi di Rumah Baca mungkin kita bisa memainkan lagi permainan-permainan tradisional saat masih kecil, tapi itu bisa dikolaborasi dengan pelajaran-pelajaran di Rumah Baca. Kemudian biasanya juga membersihkan kampung sekitar, itu mengajarkan anak-anak juga untuk menjaga kebersihan, tetapi juga mengajarkan mereka sejak kecil untuk menjaga lingkungan, menjaga alam. Berwisata bersama bolehlah sesekali, mungkin ke pantai atau kemana untuk membuat anak-anak senang. Kemudian mengajarkan baca dan tulis dengan cara-cara kreatif dan menyenangkan. Jangan sampai kita memindahkan ruang kelas ke rumah-rumah baca kita, karena anak-anak sudah tersiksa berhadapan dengan ibu guru yang pegang rotan, yang marah-marah di papan tulis. Di Rumah Baca pun kita marah-marah dan memberikan metode seperti itu. Saya yakin kalau saya menjadi anak-anak, besok saya tidak datang lagi. Jadi teman-teman, bagaimana membuat belajar menulis dan berhitung itu semenarik dan semenyenangkan mungkin. Bisa dilakukan dengan games-games juga, sambil mungkin permainan kata sambil games, menghitung dan lain-lain. Kemudian yang paling penting ini teman-teman, kita sekarang lagi berada dalam masa pandemi yang tidak tahu kapan terakhirnya. Nah, ini juga membatasi gerak kita di Rumah Baca. Dalam 2 tahun terakhir ini memang kami tidak lancar ya untuk berkegiatan di Rumah Baca. Ketika ada kasus meningkat di berita-berita, kami memang berhenti untuk tidak berkegiatan. Tapi kalaupun berkegiatan, sedapat mungkin kami mematuhi prokes. Nah teman-teman, kita yang orang dewasa saja ketika dijelaskan mengenai bahaya COVID
dan virus COVID-19 ini kita masih belum bisa memahami dengan benar, apalagi anak-anak ya. Makanya untuk membantu anak-anak untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita bisa menggunakan buku-buku bacaan. Kita bisa menggunakan buku-buku bacaan dalam menjelaskan kepada anak-anak. Ada sekarang banyak buku-buku bacaan dari penulis cerita anak yang bercerita tentang COVID-19. Itu bisa kita pakai, atau kita juga bisa pakai boneka-boneka tangan itu mungkin sambil bercerita ke anak-anak. Kemudian juga kita juga harus siap sebagai relawan di rumah baca ketika anak-anak itu kan imajinasinya tinggi ya. Ketika melihat pakai masker, dia tidak akan sampai ketika kita bilang iya biar kamu tidak kena COVID. Anak-anak mungkin tidak akan paham seperti itu. Jadi sedapat mungkin kita memiliki pengetahuan tentang penyebaran, mengapa kita harus pakai masker, dan itu kita menjelaskan dengan bahasa anak-anak biar mereka dapat mengerti. Mungkin kita bisa menjelaskan dari alurnya, kenapa kita harus cuci tangan, ada kuman-kuman, ada virus dan sebagainya. Jadi teman-teman, meskipun masa pandemi kita tetap berkegiatan, namun dimohon sangat untuk kita tetap mematuhi prokes. Setidaknya di rumah baca kita harus tersedia tempat cuci tangan, masker, dan anak-anak memang tidak tahan lama ya untuk pakai masker, tapi itu harus dibiasakan untuk memberitahukan mereka. Dan yang paling penting sebagai kakak-kakak di rumah baca, kita harus memang mencontohkan ya kepada anak-anak bagaimana kita sampaikan kepada mereka, tapi kita tidak mencontohkan. Kemudian teman-teman bisa melakukan kegiatan membaca buku sebelum berkegiatan. Dan yang terakhir ini membaca nyaring. Membaca nyaring ini secara spesifik nanti akan dibawakan oleh Kak Farida. Tetapi ini saya masukkan sebagai beberapa praktik baik yang bisa teman-teman lakukan di rumah baca teman-teman. Kita memang temanya adalah membaca ya, manfaat membaca, karena teman-teman membaca itu sangat berpengaruh besar dalam tumbuh kembang anak-anak. Membaca bisa meskipun anak-anak di usia di bawah 5 tahun yang belum bisa membaca, tetapi ketika dibiasakan dengan membacakan dongeng, memperkenalkan buku-buku bacaan kepada anak-anak, itu mereka sedang mencerna, dan itu proses yang baik sekali untuk pembentukan otak mereka. Lalu belajar membaca itu secara sederhana saja, kita tidak perlu langsung memaksakan bahwa anak-anak bisa harus membaca. Nah, untuk awalnya kita memang harus mendampingi. Nanti secara spesifik nanti akan dibawakan oleh Kak Farida. Baik teman-teman, saya punya satu video. Ya, semoga sudah jelas ya. Kami mempunyai rumah baca ada di Nenei, itu di Manokwari Selatan. Ini perjalanan kami ke sana. Hari itu kami sekitar 30 relawan yang ke Nenei, tepatnya di Kampung Arya Wenmoho. Pembukaannya setelahnya
Iya, teman. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything. I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it.